Komennya yang mana atuh udah di atas. Susah ingin menjatuhkan nama baik. Dia itu mau cari, dia pingin kalau orang ngomong Dewi Persik begini, kalau tidak didasarkan bukti itu sama aja bohong, guys. Ya, kalau Jengger kan sudah ada buktinya. Dia lesbong, ya. Terus dia PSK di balik lambu ditangkep pakai cangcut warna merah, ya kan? Terus udah gitu pakai papan di sininya, kumpul tuh sama PSK. Itu udah jelas. Udah fakta itu. Mau ngomong apa? Terus udah gitu pangku-pangkuan sama orang yang pernah kerja di Trans TV, padahal itu suaminya orang. Terus udah gitu godain suaminya Kak Nafa Urbah. Terus siapa lagi? Banyak lagi suami-suami orang yang diambil sama dia. Oh, ya udah berarti bawa 2 juta ya, ambilin uangan. Kamu berarti sama? Terus kamu tiba-tiba si Jengger Bekantan tiba-tiba ngomongin gue. Yang mana? Ya, yang mana gitu loh. Ya yang mana? Beliin aja mesin jahit buat emak-emak yang mau jahit sama kain biar kita jualan mukena apa ini? Bus kemana 1 juta kayak dari Surabaya ke Jember 1 juta ya naik bus. Bus apa itu sih Mas? Itu berapa? 100 bus. Kata Bu Indra tuh berapa 120 kalau busnya. Oh. Surat kesehatan tapi besok aku soalnya langsung bikin surat kesehatan. Ya kamu mama tinggal transfer. Ini yang penting ini kamu bawa uangnya. Naik bisnya bis apa? Bis yang kayak bukan bis yang kayak ada TV-nya gitu, apa namanya itu? Bis apa namanya? Klarifikasi Mi masalah video ngeludah ini makanan Ricky di suara netizen. Oh, pelakor juga. Yang pelakor. Ya, yang pelakor juga. Saya tidak kenal sama perempuan itu. Suara netizen itu naruh foto saya. Foto saya seolah-olah kenal dengan saya, padahal saya tidak kenal sama perempuan itu. 1. Dan yang kedua, dia harus bisa buktikan kalau saya pernah menggoda suaminya dia. Ya, si perempuan itu kalau memang itu tertuju untuk aku. Ya, suaminya yang pengen dengan saya atau saya ngegoda suaminya. Ya, itu. Ini tolong nih. Kalian juga bantu luruskan ya. Jangan sampai ini jadi fitnah. Terus yang kedua, masalah Ricky Perdana. Saya tidak akan pernah kurang ajar sama orang kalau orang itu tidak kurang ajar sama aku. Ricky Perdana itu sebelum jadi bestie aku, Ricky Perdana itu dulu suka isengin saya. Ricky Perdana. Jadi saya itu selalu punya sikap tergantung sikap orang itu. Orang itu baik sama saya akan baik sama dia. Kalau saya ngeludain makanan Ricky, mungkin Ricky dulu ludahin makanan saya. Mami aku kirim di DM. Tunggu dulu. Jadi nggak mungkin ya. Ingat itu, nggak ada ceritanya Dewi Persik itu ya jahat sama orang atau nggak sopan sama orang. Saya itu orangnya nggak kenal aja, saya pasti akan panggil, hai sayang, apa kabar kamu? Tapi kalau orang itu sudah saya baikin tapi orang itu kurang ngejar sama aku, bisa aku injek. Emang nggak bisa ludahin yang lain? Pertanyaannya, Ricky bisa nggak jangan ngeludahin makanan saya, biar saya nggak ngeludahin. Itu aja. Kalau kamu nggak kepengen diludahin, jangan ngeludahin orang. Kalau kamu nggak pengen cubit orang, nggak pengen dicubit orang, jangan cubit orang. Ya, oke. Nih aku coba tanya dulu. Mana kok nggak ada nih? Bagaimana berbagai cara ingin menjatuhkan Mami? Aku sama si Ricky tuh baik. Ricky tuh nikah, yang nyanyi itu aku. Penyanyinya itu aku. Sama keluarganya Ricky Perdana itu aku baik banget. Kamu boleh tanya sama Ricky Perdana. Mana ya aku nomor teleponnya ada di sini sih. Coba aku ganti ya, lihat videonya saja dulu, Mam. Sampai saya aja sampai ngucap lihat videonya dia Nexel, lihat videonya di mana, lihat videonya. Jangan ganggu orang kalau nggak kepengen diganggu. Prinsipnya aku tuh gitu hidup aku. Aku tuh tidak akan pernah melawan. DP ini merepet aja banyak-banyak, bersabar di dunia. Ya nggak apa-apa melepet. Kan merepet kan karena memang itu haknya aku. Untuk bisa membantu menjaga harga diriku. Siapa lagi kalau misalkan bukan aku sendiri yang menjaga harga diriku? Emang orang lain? Kan enggak. Salah satu contoh yang perlu diklarifikasi, diam itu memang emas.
Tapi kalau ternyata kita bersuara bisa menjawab sebuah kebenaran, nggak akan digoreng. Ya, contohnya aku dibilang pelakor, nggak ada aku melaporin orang. Kalau memang aku pernah ngambil suami orang, siapa suaminya yang aku ambil? Ya, jadi jangan kayak gitu. Sebentar, aku lihat dulu. Coba nyanyi Garam Madu. Ntar dulu belum satu-satu, Garam Madu itu hiburan. Ini penting soalnya, karena aku tidak suka dibilang pelakor, dan aku juga tidak pernah nyala-nyala sama orang kalau nggak disalahin dulu. Itu aku. Istighfar kakak pasti, itu jadi wiritan aku. Kenapa istighfar itu perlu dan penting? Yaitu tadi yang bisa menjagaku dan bisa melindungi aku dari fitnah. Harga diri itu lebih berharga. Perempuan kalau udah ngambil suaminya orang, udah tidak punya harga dirinya. Dan dari dulu itu prinsip buat hidupku. Jadi kalau misalkan ada yang bilang Dewi Persik ngambil suami orang, suami siapa yang aku ambil? Dia harus bisa menyertakan bukti. Jangan cuma katanya dan katanya. Apalagi perempuan itu aku nggak kenal sama perempuan itu ya. Kalau dia bilang aku katanya masih muda atau apa kalau dia nge-like kan berarti menyetujui. Ya. Bibir aku dari dulu udah tebel Risa. Kamu lihat foto aku masih kecil SD. Nih tunggu ya, aku lagi ngeliatin nih bukti-buktinya. Soalnya katanya pada nge-DM aku anak-anak DP lovers. Tapi kok aku belum ada nih, nggak baca nih DM-DM-nya. Aku lagi cariin. Mami DP banyak-banyak sabar meskipun harus dibasmi emang. Betul Mbak, pasti Mbak. Cuman kan ini harus diluruskan ya kan. Jangan sampai orang itu jadi ngenggoreng keenakan sendiri. Pelakor tuh bukan Mami DP, tapi yang dimaksud itu pelakor itu haters underscore kodo underscore buduk. Tapi kan di situ fotonya foto aku. Gimana sih ceritanya? Di situ kan foto aku yang dipajang. Orang-orang kan asumsinya kan aku dikira pelakor. Nah, gimana itu? Jangan sampai itu terjadi. Tunggu. Aku lagi cari soalnya. Katanya Mami DP ada di VT yang lewat tadi. Lah makanya itu. Aku harus cari. Mana katanya anak-anak DP lovers pada kirim ke aku. Kok nggak ada? Penasaran. Aku udah kirim videonya. Di mana Mbak? Kalau aku nggak follow kamu, aku nggak tahu. Ada Mami, aku udah kirim semuanya. Nggak ada di DM, aku udah lihat. Nggak masuk di sini. Ini penggiringan opini nih. Jadi kan setiap apapun yang menyangkut nama Dewi Persik itu kan biar nutupin pemerasan dan juga ini apa TPPU nih. Sengaja nih dia bikin kayak gitu. Sengaja. Kalian tetap fokus ya guys. Ini aku yakin pasti polisi tegak lurus. Fokus sama kasus skincare yang pemerasan ini. Jangan kemana-mana. Karena si ceweknya nge-like komen yang bilang itu Mami. Makanya. Nah cewek itu kan juga harus ditanya. Emang laki siapa yang gue ambil lo? Laki lu yang gatel sama gue atau memang gue yang menghancurkan rumah tangga lo? Gitu. Karena zaman dulu aku masih muda ya guys. Jujur sampai aku dibikinin film sama produser aku. Judulnya itu lihat boleh, pegang jangan, sama aku tunggu jandamu. Itu rata-rata itu menceritakan bahwa aku ini diidam-idamkan oleh para laki-laki yang sudah mempunyai istri. Ceritanya itu kayak gitu. Nah, sampai mereka tergila, sampai mereka berantem sama istrinya gara-gara pengen dapat aku. Padahal aku niat aku tidak menggoda, tapi laki-laki itu kecintaan sendiri sama aku sampai aku dibikinin film kayak gitu loh. Nah, ya. Jadi ini penting. Apa sayang? Apa? Apa? Tunggu dulu, Nenda lagi ini. Ini aku lagi buka-bukain. Aku perlu bukti itu. Padahal si Jengger yang pernah sama laki orang sutradara Mi, aduh kalau dia mah tukang parkir aja bisa di ini nama dia.
Apa sayang, sebentar aku lagi cari. Iya, mami harus diciduk. Iya. Kayaknya Han, Hana. Han, ini wifi-nya bisa Han. Kamu tanya sama Mas Gabriel sebelum berangkat Han. Udah berangkat. Udah berangkat barusan naik mobil sama Pak Topan. Coba, tapi tanyain, teleponin. Ini ibu pakai wifi ini nggak bisa nih. Itu yang Airbus apa yang DWP? DWP sama Airbus. Malam sih bisa, Bu. Tanyain, takutnya dia belum bayar. Ciduk nih, aku tahu mami DP orangnya nggak pernah ganjen. Aduh, nggak mbak, aku tuh gimana mau ganjen, orang aku tuh galak sama laki. Tapi kalau aku ramah sama orang itu ya. Pakai akun lain mungkin diblokir. Aku udah kirim padahal nggak tahu aku kalau aku nggak follow kamu ya RAADPLFRS ini aku nggak bisa baca DM kamu karena yang aku baca DM-nya itu biasanya rata-rata yang mereka aku follow gitu. Serem banget, galak sama laki-laki, nanti pada kabur semua. Ya ngapain aku mau ya kalau misalkan laki-laki itu bukan mukrimnya aku ya ngapain, kecuali dia suami aku. Kecuali suami aku ya aku harus lembut. Lah kalau dia bukan suami kita, ngapain kita mau menye-menye? Jadi perempuan tuh yang mahal. Oh, ke psikolog lagi ngapain ke psikolog? Emang gue ada masalah hidup gue bahagia. Aku punya cinta di sini banyak yang memberikan kasih sayang kepadaku. Yang harus ke psikolog itu yang bikin masalah, huru hara sana sini, sental sentil orang. Nah itu berarti perlu dicek. Tapi kalau misalkan hidupnya ibaratnya santai-santai, penuh kasih sayang, jualan tiba-tiba dicolek, kamu manusia biasa. Kamu pasti ada emosi, gila gue dikatain pelakor, gila gue difitnah pelakor, kan pasti lu marah. Nggak mungkin lu nggak marah. Karena itu nama baik. Itu tuh prestis gitu, itu harga diri. Saya membangun perempuan, kalau udah jadi pelakor, atau ngambil suami orang, itu udah image-nya mau lu sealim kayak gimana, tetap aja jelek. Lu terlalu sensi, harus dong. Eko Araujo. Kamu homo dari mana, Eko? Kamu homo dari mana kamu, Eko? Ini namanya Eko Araujo. Homo. Kamu jangan marah ya kalau aku bilang gitu ya. Homo atau koboti? Jangan marah kau. Ini aku pinin kau. Ya. Jangan marah kau kalau aku katain homo. Ya, kalau misalkan orang itu sensitif masalah pelakor, wajib. Nggak boleh. Gitu loh ya. So pinter lagi. Ya pinter lah memang gue. Daripada lu, si Eko, ngapain kamu itu ibaratnya ke aku marah-marah di tempat IG saya. Ini kan rumah saya. Ya kok. Eko, ngapain kamu marah-marah kok? Eko, aku nggak pinter aja punya usaha banyak kok. Gimana gua pinter? Kamu lebih pinter dari aku, usaha apa lo? Meres, kenapa di decline kok? Ih, si Eko Boti. Gue punya keluarga, teman-teman, bukan keluarga ya, tapi seperti keluarga. Teman-teman gue hampir rata-rata boti, tapi mereka itu botinya yang profesional, boti pinter. Bukan boti yang mereka itu mendapatkan uang, bukan dari skill, tapi dari pemerasan, bukan. Jadi boti-botinya aku, top-topnya aku, itu mereka yang memang punya skill. Jadi mereka itu kalau misalkan udah dapet duitnya dari hasil pemeras, terus jadi basar, mereka nggak bakal mau. Ya biar kalian ngerti. Jadi kalau misalkan aku katain homo, aku katain kamu boti, aku katain kamu top, itu kamu nggak kelas gitu loh. Karena boti, topnya aku tuh semua kelas. Mereka rata-rata punya skill. Gitu loh, kasihan lu Eko, harus marah-marah di tempat gue, ngata-ngatain gue bego, ngata-ngatain gue goblok, ngata-ngatain gue sok pinter. Gue aja yang lu katain bodoh, goblok, sok pinter, bisa punya segalanya. Bukan hasil meras lu ya. Hah? Lu bisa apa kok? Kalau hidup lu bahagia kok, ini kan Instagram gue. Ibaratnya lu masuk ke rumah orang, lu nggak bakal marah-marah kok.
Paling nggak permisi, hai, assalamualaikum, hai Mami DP. Nah, gitu loh, ya.